Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang luas segitiga. Nah, perhatikan gambar. Di sini kita memiliki gambar segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya adalah A, B, dan C, kemudian sudut A yaitu alfa. Nah, bagaimana caranya menghitung luas segitiga ABC? Ya, waktu di SMP kita belajar tentang luas segitiga yaitu seperdua alas kali tinggi. Nah, segitiga yang kita miliki saat ini belum ada tingginya. Nah, supaya lebih jelas, berarti kita harus menarik garis tinggi dari titik C tegak lurus ke garis AB. Ya, anggap ini nih, tingginya adalah T. Dengan demikian kita bisa menghitung luas segitiga yaitu seperdua alas kali tinggi. Alasnya di sini C, tingginya adalah T. Nah, bagaimana menghitung T? Nah, di sini T-nya kita tidak diketahui T-nya. Jadi untuk menentukan garis tinggi kita melibatkan sudut alfa. Jadi sin alfa ini sama dengan T per B. Nah, jadi sinus sama dengan sisi depan sudut banding sisi miring. Jadi kalau alfanya di sini, maka sin alfa sama dengan T per B. Atau T sama dengan B sin alfa. Dengan demikian kalau kita masukkan ke sini, kita akan mendapatkan bahwa luas segitiga ABC itu sama dengan seperdua C kali T. T-nya diganti B sin alfa menjadi seperdua C kali B sin alfa. Yang dapat disederhanakan menjadi seperdua BC sin alfa. Jadi kita menggunakan urutan abjad, B dulu baru C, baru kemudian sinus sudut alfa. Alfa itu adalah sudut yang diapit oleh sisi B dengan sisi C. Nah, ini rumus luas segitiga BC yang dua sisinya diketahui dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Nah, dengan cara yang sama kita juga akan mendapatkan bahwa luas segitiga ABC kalau sudut B-nya lagi kita ketahui, sudut betanya di sini berarti seperdua AC sin beta, atau kalau sudut gammanya diketahui berarti seperdua AB sin gamma. Nah, jadi luas segitiga ABC seperdua AC sin beta kalau sudut betanya diketahui, atau luas segitiga ABC sama dengan seperdua AB sin gamma kalau sudut gammanya diketahui. Jadi yang mengapit sudut gamma itu adalah A dan B. Jadi secara umum rumus luas segitiga ABC kita rumuskan demikian. Jadi luas segitiga ABC sama dengan seperdua BC sin alfa atau sama dengan seperdua AC sin beta atau sama dengan seperdua AB sin gamma, tergantung dari sisi-sisi yang diketahui dengan sudut yang diketahui. Jadi ini mudah sekali dihafal. Luas segitiga BC seperdua BC sin alfa. Seperdua BC, nah, apanya lagi yang kurang? A-nya, berarti sin alfa. Kemudian di sini seperdua AC, apanya yang kurang? B-nya, berarti sin beta. Atau luas segitiga BC sama seperdua AC
Apanya seperdua AB maksudnya apanya yang kurang? Gamma, C-nya kan. Jadi ini sangat mudah dihafal. Inilah rumus luas segitiga ABC yang tidak diketahui tingginya, tapi salah satu sudutnya diketahui dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut juga diketahui. Nah, kalau ketiga sudutnya tidak diketahui, umpamanya begini. Titik A atau sudut A ini tidak diketahui berapa besarnya sudut B dan sudut C. Tidak satu pun yang diketahui sudutnya, tetapi ketiga sisinya diketahui. Jadi untuk menghitung luas segitiga tersebut, ya mula-mula kita tarik garis tinggi dari titik C tegak lurus AB. Anggap saja tingginya adalah T. Kemudian anggap di sini pada segitiga yang pertama ini siku-siku di segitiga siku-siku yang pertama, anggap saja sisinya ini adalah X. Otomatis yang segitiga sebelah kanan, segitiga siku-siku sebelah kanan ini panjangnya ini adalah C kurang X karena panjang AB adalah C. Pada segitiga yang pertama kita akan dapatkan T pangkat 2 sama dengan B kuadrat kurang X kuadrat. Yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi di sini T-nya T pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 kurang X pangkat 2. Begitu juga pada segitiga sebelah kanan, segitiga siku-siku di sebelah kanan, kita akan dapatkan T pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang C kurang X pangkat 2. Nah, kalau ini kita sederhanakan, hasilnya sama dengan A pangkat 2 kurang C pangkat 2 kurang 2CX tambah X pangkat 2. Nah, ini pengembangan dari C kurang X pangkat 2. Hasilnya sama dengan setelah dibuka kurungnya, A pangkat 2 kurang C pangkat 2 tambah 2CX kurang X pangkat 2. Nah, selanjutnya terdapat dua kesamaan, yaitu nilai dari T pangkat 2. T pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 kurang X pangkat 2. Begitu juga T pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 kurang C pangkat 2 tambah 2CX kurang X pangkat 2. Dari sini kita akan memperoleh bahwa B pangkat 2 kurang X pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 kurang C pangkat 2 tambah 2CX kurang X pangkat 2. Yang apabila disederhanakan hasilnya menjadi B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 kurang C pangkat 2 tambah 2CX. Nah, di sini saya akan mencari X-nya. Jadi 2CX sama dengan B pangkat 2 kurang A pangkat 2 tambah C pangkat 2. Dengan demikian X sama dengan B pangkat 2 kurang A pangkat 2 tambah C pangkat 2 atau B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2 dibagi 2C. Ini nilai X. Selanjutnya kita kembali ke persamaan T pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 kurang X pangkat 2. Nah, ini bisa diuraikan menjadi perkalian faktor sekawan. Jadi B pangkat 2 kurang X pangkat 2 bisa ditulis menjadi B kurang X kali B tambah X. Nah, ini bentuk-bentuk aljabar yang sudah kita dapatkan di SMP. Jadi A pangkat 2 kurang B pangkat 2 bisa diuraikan menjadi A kurang B kali A tambah B atau dijadikan perkalian faktor sekawan. Nah, selanjutnya dari segitiga ABC sebelumnya kita ketahui bahwa X-nya itu sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2 dibagi 2C. Nah, kita substitusi ke sini.
hasilnya menjadi B kurang dalam kurung B kuadrat tambah C kuadrat kurang A pangkat 2 per 2C kali B tambah, nah X-nya B kuadrat tambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2 per 2C. Kita sederhanakan menjadi, ya disamakan penyebutnya. Berarti di sini B dikali 2C supaya menggunakan penyebut 2C. Jadi hasilnya menjadi 2BC kurang dalam kurung B kuadrat tambah C kuadrat kurang A pangkat 2 per 2C kali 2BC tambah dalam kurung B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2C. Nah, setelah dibuka kurungnya berubah menjadi 2BC kurang B pangkat 2 kurang C pangkat 2 tambah A pangkat 2 dikali 2BC tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2 per 4C pangkat 2. Jadi 4C pangkat 2 berasal dari 2C kali 2C. Nah, saya kelompokkan yang yang menghasilkan faktor 2BC. Berarti di sini saya ubah menjadi A pangkat 2 kurang B pangkat 2 kurang dalam kurung B pangkat 2 kurang 2BC tambah C pangkat 2. Ya, yang ini. Kemudian yang sebelah kanan yang 2BC pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurang, dijadikan satu kelompok dikurang A pangkat 2 per 4C pangkat 2. Selanjutnya perhatikan bahwa B pangkat 2 kurang 2BC tambah C pangkat 2 bisa disederhanakan menjadi B kurang C pangkat 2. Ya, ingat pelajaran SMP-nya. Jadi A kurang B pangkat 2 bisa dikembangkan menjadi A kuadrat kurang 2AB tambah B pangkat 2. Dan sebaliknya A kuadrat kurang 2AB tambah B pangkat 2 bisa disederhanakan menjadi A kurang B pangkat 2. Nah, ini tadi B pangkat 2 kurang 2BC tambah C pangkat 2 disederhanakan menjadi B kurang C pangkat 2. Begitupun B pangkat 2 tambah 2BC tambah C pangkat 2 bisa disederhanakan menjadi B tambah C pangkat 2. Ya, sebagaimana rumusnya dari SMP bahwa A tambah B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2 yang kalau dibalik bisa disederhanakan menjadi A tambah B pangkat 2. Nah, sampai di sini muncul lagi faktor yang modelnya begini, A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Jadi ini A pangkat 2 kurang dalam kurung B kurang C pangkat 2 modelnya menjadi A pangkat 2 kurang B pangkat 2 yang bisa dibuat lagi menjadi perkalian faktor sekawan. Jadi ini bentuknya berubah menjadi A kurang dalam kurung B kurang C kali A tambah dalam kurung B kurang C kali yang faktor sebelah kanan ini bisa ditulis menjadi B tambah C kurang A ya kali B tambah C tambah A. Nah, polanya masih sama dengan yang pertama tadi, A pangkat 2 kurang B pangkat 2 bisa diuraikan menjadi A kurang B kali A tambah B. Selanjutnya kita buka kurungnya, ini menjadi A kurang B tambah C, ini menjadi A tambah B kurang C, ini B tambah C kurang A, kemudian ini B tambah C tambah A per 4C pangkat 2. Selanjutnya, jika A tambah B tambah C diganti menjadi 2S, di mana S itu adalah setengah keliling segitiga, atau A tambah B tambah C keliling segitiga. Jadi kita akan dapatkan bahwa
A tambah B, A kurang B tambah C, kita akan dapatkan A kurang B tambah C nilainya sama dengan, ya, kita munculkan A tambah B tambah C. Jadi A kurang B tambah C sama dengan A tambah B tambah C kurang 2B. Ya, karena B kurang 2B sama dengan min B. Jadi muncul A tambah B tambah C yang kita bisa ganti menjadi 2S. Jadi A tambah B tambah C kurang 2B, A tambah B tambah C-nya diganti dengan 2S. Selanjutnya berubah menjadi 2S kurang 2B yang bisa difaktorkan menjadi 2 kali S kurang B. Yang berikut, A tambah B kurang C, kita bisa ubah menjadi A tambah B kurang C bisa diubah menjadi 2S kurang C. Ya, tinggal kita lihat di sini pengurangnya apa. Pengurangnya adalah C, berarti ini berubah menjadi 2S kurang C. Yang berikut B tambah C kurang A berubah menjadi 2S kurang 2 kali S kurang A. Dan ini B tambah C tambah A diganti menjadi 2S, bisa diganti menjadi 2S. Selanjutnya bentuk-bentuk di atas ini ditulis menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti ini. T pangkat 2 sama dengan 2 kali S kurang B, ya ini tadi A min B tambah C itu nilainya sama dengan 2S kurang B, kali 2S kurang C, nah ini tadi A tambah B kurang C itu 2S kurang C, kali 2S kurang A dikali 2S. 2S itu A tambah B tambah C per 4C pangkat 2. Nah, hasilnya ini nanti berubah menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2S menjadi 16S. 16S kali S kurang B kali S kurang C kali S kurang A. Tapi saya langsung putar urutannya sesuai urutan abjad. 16S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C per 4C pangkat 2. Dan ini kalau disederhanakan 16 dibagi 4 hasilnya sisa 4S. Hasilnya seperti ini. Jadi T sama dengan, ini kan T pangkat 2 tadi. T sama dengan akar 4S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Ya, akar 4 itu sama dengan 2, akar C pangkat 2 itu sama dengan C. Hasilnya berubah menjadi T sama dengan 2 per C kali akar S kali akar X, S min A kali akar S min B kali akar S min C. Dengan demikian, luas segitiga ABC yang ketiga sisinya diketahui dan tidak ada sudutnya yang diketahui, kita akan dapatkan seperti ini. Jadi luas segitiga ABC sama dengan 1/2 C kali T atau 1/2 alas kali tinggi, di mana T-nya sama dengan 2 per C kali akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Jadi hasilnya seperti ini. 1/2 C kali 2 per C akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Nah, berasal dari sini. Nah, ini disederhanakan menjadi, ya, 1/2 kali 2 hasilnya 1. C per C hasilnya juga 1. Jadi hasilnya tinggal akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Jadi inilah rumus luas segitiga ABC yang ketiga sisinya diketahui, yaitu luas segitiga ABC sama dengan akar S kali S min A kali S min B kali S min C, dengan S sama dengan
setengah dari A tambah B tambah C atau setengah keliling. Selanjutnya kita ke materi luas segi 4. Ya, segi 4 ini bisa dipandang sebagai gabungan dari beberapa segitiga. Untuk jelasnya perhatikan gambar. Nah, ini segi 4 ABCD. Segi 4 ABCD sembarang. Dengan kedua diagonal sisinya diketahui. Diagonal sisinya di sini adalah AC dengan BD yang membentuk sudut theta berpotongan di titik O. Nah, kelihatan bahwa pada segi 4 ABCD ini terdiri dari 4 segitiga di dalamnya. Jadi besar sudut AOD itu adalah theta. Maka kita akan dapatkan bahwa besar sudut AOB itu adalah 180 kurang theta. Berikutnya besar sudut BOC, ini sudut BOC bertolak belakang dengan sudut AOD. Artinya besar sudut BOC juga sama dengan theta. Dan besar sudut COD itu bertolak belakang dengan AOB. Jadi nilainya sama-sama 180 kurang theta. Nah, untuk menghitung luas segi 4 ABCD, kita bisa menggunakan penjumlahan dari luas. Ada 4 penjumlahan luas 4 segitiga yang tergabung di dalamnya. Jadi luas segi 4 ABCD sama dengan luas segitiga AOD tambah luas segitiga AOB tambah luas segitiga BOC dan tambah luas segitiga COD. Nah, dengan menggunakan rumus luas segitiga, kita dapatkan bahwa luas segitiga AOD itu sama dengan 1/2 OA kali OD sin sudutnya, yaitu sin theta, ditambah luas segitiga AOB sama dengan 1/2 OA kali OB kali sin sudutnya tadi ini 180 kurang theta tambah luas segitiga BOC sama dengan OB kali OC kali sin sudutnya yang ini nih, berarti sin theta, tambah luas segitiga COD sama dengan OC kali OD kali sin sudut yang ini tadi besarnya 180 kurang theta. Jadi sin sudut 180 kurang theta. Selanjutnya ini berubah menjadi 1/2 OA kali OD sin theta tambah 1/2 OA kali OB sin theta tambah 1/2 OB kali OC sin theta tambah 1/2 OC kali OD sin theta. Nah, kenapa sin 180 derajat kurang theta berubah menjadi sin theta? Pada pelajaran sebelumnya kita dapatkan pada saat kita mempelajari tentang sudut-sudut yang saling berelasi atau sudut-sudut nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, khususnya ini di kuadran 2. Jadi sin 180 kurang theta nilainya sama dengan sin theta. 180 derajat kurang theta itu adalah menyatakan sudut di kuadran 2. Kemudian nilai sinus di kuadran 2 itu positif. Jadi sin 180 derajat kurang theta sama dengan sin theta. Jadi semuanya berubah menjadi sin theta. Selanjutnya disederhanakan menjadi 1/2 kali ini 1/2 sin theta, 1/2 sin theta, 1/2 sin theta, 1/2 sin theta. 1/2 sin tetanya kita keluarkan, 1/2-nya ke sebelah kiri, sin tetanya sebelah kanan. Berarti
yang dalam kurung tinggal OA kali OD ditambah OA kali OB tambah OB kali OC tambah OC kali OD. Nah, ini difaktorkan lagi. Perhatikan bahwa di sini OA kali OD tambah OA kali OB, OA-nya bisa dikeluarkan. Jadi menjadi OA kali OD tambah OB. Nah, di sini juga OB kali OC tambah OC kali OD, OC-nya bisa dikeluarkan menjadi OC kali OB tambah OD kali sin theta. Hasilnya menjadi, ya perhatikan bahwa OA tambah OC, ini OA tambah OC itu sama dengan AC. Nah, begitu juga OB tambah OD, OB tambah OD itu sama dengan BD, sehingga ini ditulis menjadi, bisa disederhanakan menjadi 1/2 AC kali BD sin theta. Jadi rumus luas segi 4 adalah L sama dengan 1/2 AC kali BD sin theta, dengan theta adalah sudut yang dibentuk antara diagonal AC dan BD. Berikutnya kita akan menghitung luas segi N beraturan. Nah, yang ini tadi segi 4-nya tidak beraturan. Nah, kalau yang ini kita pelajari berikutnya adalah segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya yang beraturan. Apa maksudnya itu? Perhatikan gambar. Nah, ini adalah segi 7 beraturan. Nah, di mana terdapat 7 segitiga yang sama. Jadi ada 7 segitiga yang kongruen atau sama dan sebangun. Jadi untuk memudahkan menghitung luas segi N beraturan, cukup kita perhatikan satu bagian segitiga pada segi N beraturan tersebut. Jadi anggap saja di sini segitiga AOG dengan jari-jari lingkaran luarnya adalah OA sama dengan R, OG juga sama dengan R. Jadi jari-jarinya ini OA dengan OG. Kemudian ini sudutnya ini ya otomatis 360 dibagi banyaknya segitiga atau dibagi N kalau dia segi N. Jadi sudutnya itu sama dengan 360 per N. Jadi luas segi N beraturan itu sama dengan, ya kita ambil luasnya segitiga AOG. Ini cukup kita ambil satu dulu, kita hitung dulu ini sebentar baru dikali totalnya banyaknya segitiga. Jadi di sini kita ambil segitiga AOG, luasnya adalah 1/2 OA kali OG sin sudutnya ini atau sin 360 derajat per N. Jadi karena OA sama dengan R, begitu juga OG sama dengan R, ini kita bisa sederhanakan menjadi 1/2 kali R sin 360 derajat per N. Jadi sebagaimana dijelaskan di awal tadi bahwa setelah kita berhasil menghitung satu bagian segitiga, menghitung luas satu bagian segitiga, maka untuk menghitung total luas segi N ini cukup mengali dengan tinggal dikalikan dengan N. Jadi ada N buah segitiga yang beraturan atau sama dan sebangun. Jadi tinggal kita kalikan dan hasilnya kita dapat luas segi N beraturan sama dengan N kali 1/2 R pangkat 2 sin 360 derajat per N. Ya dari sini tadi. Atau N/2 kali R pangkat 2 sin
360 derajat per N. Nah, inilah materi yang berkaitan dengan luas segitiga yang kita kembangkan ke segi 4 dan segi N beraturan. Ya, supaya lebih jelas mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ya, misalkan kita diminta untuk menentukan luas segitiga ABC yang data-datanya diketahui sebagai berikut. Ya, panjang sisi dan sudutnya. Ya, ini bagian A, sudut alfanya 45 derajat, kemudian panjang sisi B itu 6 cm dan C sama dengan 8 cm. Kemudian soal bagian B, A-nya 5 cm, B-nya 6 cm, dan C-nya 7 cm. Nah, mari kita selesaikan satu persatu. Untuk soal bagian A, saya kira ini cukup mudah. Jadi, sudut alfa itu diapit oleh sisi B dan sisi C. Jadi, tinggal dipasang rumusnya. Luas segitiga ABC itu yang didefinisikan sama dengan 1/2 BC sin alfa, sama dengan 1/2 AC sin beta, sama dengan 1/2 AB sin gamma. Tinggal kita memilih yang sesuai dengan soal. Jadi di sini karena alfanya diketahui, B-nya diketahui, C-nya diketahui, berarti yang cocok adalah luas segitiga ABC sama dengan 1/2 BC sin alfa. Nah, tinggal dimasukkan. Jadi 1/2 BC sin alfa, 1/2 kali 6 kali 8 sin 45. Hasilnya sama dengan 1/2 kali 48 kali 1/2 akar 2. Sama dengan 12 akar 2 cm bujur sangkar. Untuk bagian B, nah ini agak susah ini bagian B karena tidak satu pun sudutnya diketahui. Berarti kita bisa menggunakan beberapa alternatif atau strategi penyelesaian. Bisa kita cari dulu salah satu sudutnya, baru kemudian menggunakan rumus luas segitiga ABC. Atau kita juga bisa menggunakan rumus luas segitiga ABC yang ketiga sisinya diketahui. Ya, misalnya kita menggunakan strategi yang pertama. Anggap saja kita diminta untuk menghitung luas segitiga ABC ini dengan menentukan berapa nilai sin sudut alfa. Tapi lebih dahulu kita menggunakan aturan kosinus untuk menemukan nilai dari sin alfa. Dengan aturan kosinus kita bisa dapatkan bahwa cos alfa itu sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2 per 2BC. Ini dari pelajaran yang lalu. Tinggal dimasukkan. Jadi A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. Jadi hasilnya sama dengan B 6 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2 per 2 kali 6 kali 7. Setelah dihitung, kita dapatkan hasilnya sama dengan 5 per 7. Jadi cos alfa itu sama dengan 5 per 7. Cos alfa sama dengan 5 per 7. Selanjutnya luas segitiga ABC. Ya, ini dari sini luas segitiga ABC sama dengan 1/2 BC sin alfa. Padahal yang diketahui cos alfanya. Nah, sin alfa sama dengan berapa? Nah, ini juga kita sudah pernah pelajari pada pelajaran sebelumnya bahwa apabila salah satu nilai perbandingan trigonometri suatu sudut diketahui, maka yang lainnya mudah dihitung. Artinya kalau cos alfanya sudah diketahui 5 per 7, maka sin alfanya bisa dicari, tangen alfanya, kotangen alfanya, sekan alfanya, dan kosekan alfanya bisa dicari. Gimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku. Jadi perhatikan bahwa cos alfa itu sama dengan
5/7. Apa yang dibandingkan ketika kita menghitung kosinus suatu sudut? Cos alfa sama dengan 5/7. Sisi mana yang dibandingkan? Ya, sebagaimana yang sudah pernah dipelajari bahwa kosinus suatu sudut adalah perbandingan sisi samping sudut dengan sisi miringnya. Anggap saja di sini sudut alfanya. Berarti sisi sampingnya, ya, sisi sampingnya sama dengan 5 dan sisi miringnya adalah 7. Nah, kalau begitu sisi depan sudut berapa? Ya, tinggal kita misalkan sama dengan Y, baru kita hitung dengan menggunakan teorema Pitagoras. 5/2 tambah Y pangkat 2, 5/2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 7/2. Artinya Y sama dengan Y pangkat 2 sama dengan 7/2 kurang 5/2, atau Y sama dengan akar 49 dikurang 25 sama dengan akar 24. Jadi Y sama dengan akar 24 atau 2/6. Kalau begitu, sin alfa sama dengan berapa? Sin alfa sama dengan sisi depan banding sisi miring, sisi depan sudut banding sisi miring pada segitiga siku-siku. Y per 7. Y-nya berapa? 2/6. Jadi sin alfa sama dengan 2/6/7. Kalau begitu kita gampang menghitung luas segitiga ABC, yaitu setengah 1/2 BC sin alfa. Tinggal dimasukkan B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 7, sin alfanya 2/6/7. Menjadi seperti ini. Setelah dihitung hasilnya sama dengan 6/6 cm bujur sangkar. Nah, ini strategi yang pertama. Ya, mari kita lihat strategi yang kedua. Ya, misalkan kita di sini mau menggunakan sudut beta. Tapi terlebih dahulu kita menghitung nilai dari sudut beta dengan menggunakan aturan kosinus. Jadi cos beta sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2AC. Nah, tinggal dimasukkan data-datanya. A-nya sama dengan 5 cm, C-nya sama dengan 7 cm, dan B-nya sama dengan 6 cm. Hasilnya kita dapatkan sama dengan 5 kuadrat tambah 7 kuadrat kurang 6 kuadrat per 2 kali 5 kali 7. Nah, yang kemudian setelah disederhanakan, kita dapatkan hasilnya sama dengan 19/35. Jadi cos beta sama dengan 19/35. Selanjutnya kita menghitung luas segitiga ABC. Berarti di sini yang kita gunakan adalah luas segitiga ABC 1/2 AC sin beta, karena ya betanya kita ketahui nilai perbandingan trigonometrinya, nilai cosnya. Tapi lebih dahulu kita harus menghitung sin betanya karena nilai sinus beta yang diperlukan. Nah, cuma masalahnya di sini sin beta sama dengan berapa? Ya, pada pelajaran yang lalu pada saat kita baru mulai membahas tentang perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, apabila salah satu nilai perbandingan trigonometrinya diketahui pada suatu segitiga, maka yang lain bisa kita hitung. Dalam hal ini di sini cos betanya kita ketahui, maka sin betanya pun bisa dihitung. Bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan segitiga siku-siku. Mula-mula kita gambar segitiganya. Jadi cos beta itu sama dengan 19/35. Apanya yang dibandingkan pada segitiga siku-siku kalau kosinus suatu sudut? Ya, anggap saja betanya di sini, maka cosnya itu sama dengan sisi samping banding sisi miring. Berarti di sini 19,
Ya, sisi miringnya itu 35. Sisi depan sudut anggap saja sama dengan Y. Jadi di sini cos beta itu sama dengan 19/35. Nah, untuk menghitung nilai Y, kita menggunakan teorema Pythagoras yang mengatakan bahwa pada segitiga siku-siku selalu berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi 19 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 35/2. Atau Y sama dengan akar 1225 kurang 361. Yang apabila disederhanakan menjadi akar 864 atau sama dengan akar 144 kali 6. Akar 144 itu sama dengan 12. Jadi Y sama dengan 12 akar 6. Dengan demikian sin beta itu sama dengan Y per R atau Y per 35. Y-nya 12 akar 6, berarti sin beta sama dengan 12 akar 6 per 35. Nah, kalau begitu sudah mudah menghitung luas segitiga ABC dengan memasukkan nilai-nilai AC dan nilai sin beta. Jadi luas segitiga ABC sama dengan 1/2 AC sin beta. Masukkan A-nya 5, C-nya 7, nilai sin beta 12 akar 6 per 35. Nah, ini kalau disederhanakan hasilnya menjadi 1/2 kali 35 kali 12 akar 6 per 35. 35-nya coret, nah habis 1/2 kali 12, 6. Jadi hasilnya sama dengan 6 akar 6 cm bujur sangkal. Jadi luas segitiga ABC adalah 6 akar 6 cm bujur sangkal. Nah, coba kita lihat strategi yang ketiga, yang langsung menggunakan rumus yang kita temukan tadi apabila ketiga sisinya diketahui dan tidak satu pun sudutnya diketahui. Jadi luas segitiga ABC itu sama dengan akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C, dengan S sama dengan 1/2 dari A tambah B tambah C atau setengah keliling. Mula-mula kita hitung dulu S-nya. S sama dengan 1/2 kali A tambah B tambah C, A-nya 5, B-nya 6, C-nya 7. Hasilnya sama dengan 1/2 kali 18 sama dengan 9. Jadi S sama dengan 9. Tinggal dimasukkan dalam rumus. Jadi menjadi segitiga ABC sama dengan akar S kali akar S min A kali akar S min B kali S min C. Hasilnya sama dengan 9 kali akar 9 kali 9 kurang 5 kali 9 kurang 6 kali 9 kurang 7. Tinggal disederhanakan, hasilnya menjadi 9 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 36 kali 6. Akar 36 itu sama dengan 6. Jadi ini hasilnya sama dengan 6 akar 6 cm bujur sangkal. Ya, dalam hal ini hasil yang kita peroleh pada strategi yang paling terakhir ini sama dengan hasil yang diperoleh pada strategi yang kedua. Nilainya sama-sama 6 akar 2 cm bujur sangkal. Ya, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Soal nomor 2, tentukan luas segi 4 seperti pada gambar di bawah ini apabila diketahui AC 12 cm dan BD 8 cm serta sudut antara garis AC dan BD adalah 60 derajat. Ya, anggap saja gambarnya seperti ini. Jadi ini AC-nya. AC ini 12, BD ini 8 dan sudut yang dibentuk antara AC dan BD itu 60 derajat. Jadi dengan mudah kita menghitung luasnya dengan menggunakan rumus yang sudah ada. Jadi kalau AC-nya 12, BD-nya 8 cm dan sudut antar diagonal AC dan BD 60 derajat, maka luas segi 4 ABCD adalah
1/2 kali AC kali BD sin theta, yang hasilnya sama dengan 1/2 kali 12 kali 8 kali sin 60 sama dengan 48 kali 1/2 akar 3 sama dengan 24 akar 3 cm bujur sangkal. Nah, ini cukup mudah. Yang berikut, nah, ini ada soal nomor 3, tentukan luas segi 6 beraturan yang panjang jari-jari lingkaran luarnya diketahui sama dengan 8 cm. Jadi di sini kita akan menghitung segi 6 beraturan. Berarti N-nya sama dengan 6. Luas segi N beraturan sama dengan N per 2 kali R pangkat 2 sin 360 derajat per N. Tinggal dimasukkan N-nya 6, R-nya 8, maka kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 6 per 2 kali 8 pangkat 2 sin 360 derajat per 6. Hasilnya sama dengan, ya, 6 per 2 itu 3, 8 pangkat 2 64, dikali sin 360 derajat per 6, 60 derajat. Hasilnya sama dengan 192 kali 1/2 akar 3, jadi sin 60 itu 1/2 akar 3. Hasilnya sama dengan 96 akar 3 cm. Ya, inilah beberapa contoh yang berkaitan dengan bagaimana kita menghitung luas segitiga. Jadi dalam materi ini ada 3 macam contoh yang berkaitan dengan luas segitiga. Contoh yang pertama itu luas bangun yang terdiri dari satu segitiga. Kemudian contoh yang kedua dikembangkan ke luas segi 4 yang merupakan gabungan beberapa segitiga atau gabungan 4 segitiga. Kemudian contoh yang ketiga segi 6 beraturan. Jadi di sini gabungan beberapa segitiga yang kongruen. Ya, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada video pembelajaran kali ini bisa membantu para siswa di dalam memecahkan soal-soal yang berkaitan dengan luas segitiga. Sekian dan terima kasih.